Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Bocil Gabut yang hobi rebahan tapi suka menabung. Saya sangat bersemangat sekali hari ini dan semoga Anda juga bersemangat, karena kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat amat menggugah kebarbaran Anda semua. Film ini berjudul Nobody. Film ini dirilis pada tahun 2021, bercerita tentang seorang pria setengah tua yang terjebak di aktivitas hari-harinya yang cukup monoton, hingga pada suatu hari masalah pun menimpanya. Penasaran? Langsung saja pada intinya intro dulu brother. Kisah akan berfokus pada seorang pria setengah tua yang bernama Hans Menzel, di mana beliau adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Hans sendiri bekerja di perusahaan milik sang ayah mertua sebagai bagian administrasi, yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton dan begitu-begitu saja. Hingga suatu malam, kediaman Hans didatangi oleh dua perampok yang mana Hans berhasil memergoki mereka, namun karena suatu alasan tertentu, Hans pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Hingga pada akhirnya anak sulung Hans pun berhasil menyergap salah satu pencuri itu, dan ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, kita akan melihat Hans memegang sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Namun apa yang terjadi? Ia justru meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja. Alhasil anak sulungnya pun merasa sangat kecewa kepada ayahnya. Tak bisa dipungkiri, kejadian tersebut pun menimbulkan dampak negatif, yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa posisi Hans sebagai ayah sekaligus pelindung keluarga mulai mendapatkan keraguan dari istri dan anak sulungnya, kecuali si kecil ini. Tak cukup sampai di situ, tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras dengan mengatakan bahwa jika rumahnya kemalingan, dia tentu tidak akan tinggal diam dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada para maling tersebut, dan itu cukup membuat hati Hans tersungging. Tak hanya di rumah, di tempat kerjanya pun Hans harus mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan ketika adik istrinya alias adik iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam dan memberikan sebuah pistol untuk Hans berjaga-jaga. It's the principle of need. Keep my sister safe, bro. Kemudian scene beralih, terlihat ayah mertuanya alias pemilik perusahaan tempatnya bekerja, di mana beliau membicarakan tentang rencana Hans harus membeli perusahaannya ini, karena dengan usianya yang sudah tua, beliau atau sang mertuanya ini akan segera pensiun. Namun karena harganya yang belum sesuai, Hans pun diminta untuk memikirkannya kembali. Hans memiliki sebuah radio di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seorang yang nampaknya adalah teman lama, di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan serius tentang siapakah sosok Hans ini sebenarnya. Percakapan Hans dengan seseorang di radio tersebut akhirnya menguak sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa Hans tidak melakukan perlawanan di malam itu. Ternyata Hans sudah mengetahui secara detail tentang kedua perampok itu, yang mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi. Karena jika mereka adalah perampok profesional yang sering melakukan aksi, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang paling menarik dari semua itu adalah pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru, dan itulah alasan kenapa Hans tidak melakukan perlawanan. Dengan semua fakta barusan dan dengan semua analisa yang bisa Hans lakukan, ini jelas menambah rasa penasaran saya, kalian, kita semua tentang siapakah sosok Hans sebenarnya. Selepas pulang kerja, Hans pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang sudah tua, di mana beliau hanya bisa duduk di atas sofa sambil menikmati akhir hayatnya. Do you remember who he used to be, Hachi? Kemudian Hans pun pulang dan berdiri tepat di depan rumahnya, di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan diri sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarga. Dan saat sudah masuk, istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek terhadapnya. Namun ketika si kecil mengeluhkan tentang kalung kucingnya yang hilang dan mungkin terbawa oleh kedua perampok itu, disitulah Hans benar-benar sangat emosi dan dengan cepat ia kembali ke panti jompo tempat ayahnya, di mana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana.
Dengan sebuah petunjuk yaitu tato pada lengan si pencuri yang dia lihat, malam itu Hutch pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung kucing milik anaknya. Setelah mendatangi beberapa tempat pembuat tato, sampailah Hutch di sebuah tempat tato yang sudah berdiri puluhan tahun, di mana tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan, dan kedatangan Hutch pun cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Namun yang menarik adalah ketika salah satu kakek melihat tato pada lengan Hutch, dia pun seketika mengatakan, "Terima kasih atas jasamu." Kemudian orang-orang mulai berubah sikap dan dengan senang hati membantunya. Tak membuang waktu, Hutch pun terlihat sudah berada di kediaman perampok itu dan langsung meminta kalung kucing anaknya untuk dikembalikan. Hutch pun akan melakukan tindakan barbar dan sadis, namun tiba-tiba aksinya terhenti karena melihat bayi kedua pencuri itu menangis, hingga Hutch pun kesal sendiri dan memukul-mukul tembok sampai kedua tangannya berdarah. Kemudian scene beralih kepada Hutch yang berada di dalam bus dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan. Namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bus, di mana hal itu membuat Hutch seketika tersenyum. Akhirnya mendapatkan sasaran empuk untuk dijadikan pelampiasan emosinya. Dan ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan kelompok pemabuk, Hutch dengan santainya berjalan melewati mereka, kemudian mempersilahkan sang supir untuk keluar. Lalu Hutch masuk kembali ke dalam bus dan mengunci rapat pintunya. Lantas apa yang akan dilakukan Hutch? Ya, dia akan menghajar mereka semua. I'm gonna fuck you up. Terjadi perkelahian di mana Hutch yang memiliki perawakan kurus dengan brutalnya menghajar mereka semua, yang mana adegan ini cukup ditampilkan secara realistis dan itu sangatlah barbar. Sampai di sini sudah jelas bahwa Hutch adalah pria yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pria sembarangan. Ketika di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Hutch, namun tanpa banyak pertanyaan dia pun mengobati dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai dia tertidur lelap. Kemudian scene beralih kepada mafia yang bernama Julian, di mana Julian terlihat berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Dia sendiri adalah seorang pria dari Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan milik Julian. Kemudian Julian mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari peristiwa di dalam bus tadi. Tanpa basa-basi, Julian pun bergegas ke rumah sakit dan menanyai siapa pelaku yang telah membuat adiknya babak belur dan tak berdaya. Dan ternyata salah satu teman dari adik Julian ini berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik Hutch. How can I find this man? Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat Hutch sudah pulih seperti sedia kala, dan tak lama ia mendapat panggilan telepon dari temannya yang biasa menemaninya di radio, yang mana temannya tersebut memperingatkan tentang kejadian semalam, bahwa salah satu orang yang dia hajar adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia berbahaya, yakni Julian. Untuk mencari informasi mengenai Julian, Hutch pun disuruh pergi ke tukang cukur, di mana di situ ada seseorang yang cukup penting, entah siapa itu, yang kemudian memberi info mengenai Julian kepada Hutch. What can you tell me about Yulian Kuznetsov? He's a bad guy. Julian sendiri memberikan kartu identitas kerja milik Hutch kepada stafnya, di mana staf tersebut menyuruh salah satu orang dari pihak pemerintahan atau Pentagon untuk melacak alamat dan semua hal tentang Hutch. Dan alangkah kagetnya si staf ketika mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya, dengan adanya beberapa foto yang memperlihatkan tentang turun tangannya Hutch di masa lalu. Sampai-sampai si staf tersebut memutuskan tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Come out, no need to pay. Why you much? Kemudian scene beralih ke Hutch dan keluarga yang sedang makan malam, dan di luar dugaan ternyata Julian bergerak lebih cepat dari dugaan Hutch, di mana dia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi Hutch beserta keluarganya.
Dengan cepat, Hutch menyuruh mereka untuk masuk ke ruang basement, di mana mereka semua dibuat bingung bercampur kaget saat mengetahui bahwa ruang basement di rumah mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup canggih. Hutch pun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan panggil 911. Don't call 911. Ketika pasukan Julian masuk, disitulah Hutch mengajar satu persatu dengan begitu brutal, di mana sebagian besar pasukan Julian berhasil dibantai. Ya, meskipun akhirnya Hutch harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Akan tetapi, bukan Hutch namanya jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah, karena saat dalam perjalanan pun dia bisa melepaskan borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling, yang membuat pasukan itu tewas mengenaskan. Hey, Pops.